Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI Ersiadai dimanapun berada. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh memberikan renungan yang singkat. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Kita akan sama-sama baca hari ini di dalam suratan Yakobus 5 ayat 16b. Tapi saya akan membaca semua. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa adalah nafas hidup kita orang-orang percaya. Doa adalah kekuatan dan pengharapan kita. Dengan adanya doa kita mempunyai kekuatan sebagai orang percaya dan mempunyai pengharapan. Doa adalah kompas yang akan menunjukkan jalan hidup kita. Doa adalah akses kita kepada sumber segalanya. Kalau kita tahu betapa pentingnya doa, maka seharusnya kita dengan tekun dan sungguh-sungguh berdoa. Namun doa bukan hanya sekedar meminta-minta saja kepada Tuhan. Ada orang berdoa setiap hari hanya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Doa itu bukan hanya sekedar meminta-minta saja kepada Tuhan. Doa harus dibarengi dengan cara hidup yang benar dan dengan mengucap syukur dalam segala hal di hadapan Tuhan. Ayat firman Tuhan hari ini mengatakan doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita perhatikan secara mendetail kalimat ini. Doa, saya tadi mengatakan doa itu sangat penting sebagai nafas hidup kita. Kalau kita sakit pernafasan, maka kita harus menggunakan oksigen. Kita tahu berapa bayarnya kalau sehari terus kita pakai oksigen. Dan kita sudah beberapa puluh tahun memakai, harus diberi nafas oleh Tuhan. Kita bersyukur dan doa itu merupakan pernafasan kita. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak pernah berdoa, maka berarti kita adalah orang Kristen yang sakit pernafasan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan mengatakan doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa pertama yang sangat besar kuasanya adalah doa yang diucapkan atau didoakan oleh orang-orang yang benar saja. Jadi doa yang diucapkan dan doa yang didoakan oleh orang-orang benar. Kalau hidup kita tidak cocok dengan firman Tuhan, kita mau setahun, 2 tahun sampai 10 tahun kita berdoa, tapi hidup kita tidak berubah, maka doa kita tidak akan dijawab. Berarti jika kita ingin doa kita besar kuasanya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Orang benar adalah orang yang bersekutu
dengan firman Tuhan yang hidup. Berkenan kepada Tuhan, hidup kita harus berkenan, cocok dengan firman Tuhan. Selain itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berlaku tidak bercela, itu ditulis di dalam Mazmur pasal 15. Nanti saudara bisa membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-15. Saya akan membacakan beberapa saja. Mazmur pasal yang ke-15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunung batumu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran kepada orang segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya dan sebagainya. Di dalam ayat 5 dikatakan yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Nah, kita melihat di dalam pasal 15 Mazmur ini ditunjukkan tentang dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya doa kita bisa dijawab oleh Tuhan dengan jelas. Ciri-ciri orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati manusia. Kita harus melakukan hal-hal yang benar, hidup benar, sebab kita menyadari doa itu sangat penting. Detail kedua menyatakan bahwa doa yang benar kuasanya adalah doa yang dengan yakin didoakan. Jadi saat kita berdoa, kita harus yakin, kita harus punya iman bahwa doa kita akan dijawab, tidak bimbang, tidak goyah, tidak ragu, dan tidak mudah diombang-ambingkan. Itu ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Kita melihat, saya sudah mengalami waktu saya menghadapi ibu saya yang saat itu kena sakit kanker liver. Dari Jakarta sudah dibawa pulang karena dokternya angkat tangan. Tujuan kita mau dibawa ke rumah supaya meninggal di rumah, tidak meninggal di rumah sakit. Dan waktu itu dibawa dengan pesawat sampai ke Jogja. Tapi begitu sampai ke Jogja, saudara-saudara sepupu saya menjemput di Jogja dan mengatakan lebih baik bawa di Bethesda dulu. Dan waktu kita bawa ke Bethesda, dokter itu mengatakan, oh, kami sudah angkat tangan, tidak mau menerima. Lalu kakak saya berkata, dok, minta tolong, seandainya nanti meninggal ya ndak apa-apa, tidak akan nyalahkan dokter. Waktu itu sudah diterima di situ. Tapi selama 40 hari, pada waktu hari yang ke-38, mama saya itu sudah koma. Tensinya tinggal 50 dan sebagainya. Nah, waktu itu dokter bahkan sudah angkat tangan. Saya memanggil, saya minta tolong saudara Yabet, waktu itu sekolah kuliah di Jogja. Dan dia sering menemani saya di Bethesda. Saya minta tolong untuk memanggil
Bapak Pendeta Gideon Sutrisno. Waktu Bapak Pendeta almarhum Gideon Sutrisno dipanggil, dia ketawa dengan saya. Kok kayak sudah keadaan gitu, kita doakan saja supaya meninggal. Saya mengatakan, enggak Om, saya minta kasih kesempatan mama saya untuk bisa berdoa. Dia ketawa, katanya kok aneh, kami ini sudah koma begitu kok suruh sadar. Tapi saya mengatakan saya yakin bisa. Dan sorenya Om Petrus Suwondo datang, dia bilang, Paume kamu harus yakin Tuhan berkuasa. Saya bilang saya yakin, saya minta kesempatan. Dan saya berdoa waktu itu, Tuhan beri kesempatan mama saya bisa berdoa supaya saya tahu kalau dia diselamatkan. Dan sore itu didoakan sembuh. Sembuh, saya merasa luar biasa, dia sadar. Dan sampai 8 tahun mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Bukan karena sakit, tapi karena jatuh. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berdoa minta kepada Tuhan, nanti saudara bisa membaca di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 yang mengajarkan bahwa orang yang demikian tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tahu observasinya, surat ini ditujukan, surat Yakobus ditujukan kepada seluruh umat Allah dimanapun berada. Dan kita melihat aplikasinya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dan kita melihat aplikasinya adalah kita belajar menjadi orang yang hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka percayalah, setiap doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, pasti Tuhan mendengar doa kita, dan itu besar kuasanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 08 1327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kami sebagai orang percaya dimanapun berada. Biarlah kami mau berdoa kepada Engkau dengan sungguh-sungguh hati, dengan kesetiaan, dengan ketulusan ya Tuhan, dengan hidup benar di hadapan-Mu. Kami yakin bahwa doa orang benar, kalau yakin didoakan, maka itu besar kuasanya. Tidak ada satupun yang mustahil. Ajarkan kami, beri kepada kami roh doa itu sebagai anak-anak-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai, agar kami boleh hidup di dalam doa, kami boleh mengalami kuasa-Mu yang besar di dalam setiap doa yang kami panjatkan. Terima kasih, berkati Ibu Gembala kami, Engkau pakai beliau boleh menjadi alat-Mu, makin hari makin heran. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang telah mengasihi dan yang telah mengasihi keluarga besar GPDI El Shaddai,
yang telah mengutus anakmu sebagai pendamai bagi dosa-dosa keluarga besar GPDI RSCADAI. Terima kasih, haleluya, amin.